Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Bapak Dr. Haji Kunawi Bashir MA. Yang kami hormati pemateri pada malam hari ini, Bapak Profesor Muzaki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, beserta Bapak Dr. Fahrudin Faiz selaku dosen filsafat UIN Sunan Kalijaga. Yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa beserta jajarannya, serta teman-teman yang bergabung dalam acara webinar pada malam hari ini. Sanjung syukur teruntuk Zat yang Maha Luhur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Jumat 4 September 2020, dapat terselenggara acara ngosek, ngobrol asik dengan tema Agama dan Keterasingan, Refleksi Agama di Era Post-Truth. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Yuna Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadinah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat kepada Saudara Abdul Mukid. Dipersilahkan. Nah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Rektor Prof. Mahdar Ilmi selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Pak Kunawi selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat beserta jajarannya. Dan kepada teman-teman mahasiswa yang sangat saya cintai, salam sapa, salam sejahtera, salam mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan agenda ngusik, yaitu agenda ngusik sudah dimulai kemarin, sudah hampir 6 bulan ya agenda ini, yang awalnya itu fokus titiknya adalah menerangkan kebijakan-kebijakan kampus di era pandemi. Dan kali ini kita masuk pada ngusik kelanjutannya, yaitu membahas tentang agama dan keterasingan. Ya mungkin tak banyak yang ingin saya sampaikan karena di sini ada selaku ahli, yaitu Prof. Muzaki selaku Dekan Visip, terus yang terhormat kepada Fahrudin Faiz selaku dosen filsafat. Mungkin nanti beliau ini membantu ya, dengan harapan agenda ini dapat membantu wawasan serta pengetahuan kita tentang bagaimana beragama seperti itu. Karena kan banyak kejadian-kejadian yang sekiranya tidak layak dilakukan dalam agama atau bertentangan. Nah, di sini kesempatan kita diberi kesempatan untuk menanyakan atau berdiskusi, menambah pengetahuan dan berdialog dengan ahlinya, dengan harapan mampu memberi wawasan dan pemahaman seperti yang saya sebutkan di awal, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, baik dari luar UINSA, yang mana saya tidak bisa nyebut namanya satu persatu maupun universitasnya satu persatu, karena pada kesempatan agenda musik kali ini pesertanya sangat membludak, yang hampir
650 mahasiswa ya. Yang kemungkinan untuk kali ini mungkin gangguan sinyal atau jaringan sehingga teman-teman kita tidak dapat mengikuti secara tepat waktu. Tapi dengan harapan mereka insya Allah nyusul lah perjalanan agenda ini. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah telah menguras waktu atau maupun pikiran dalam mempersiapkan agenda ini. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Dedi Setiawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf untuk Saudara Dedi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adim sultanik. Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan tsabita wa yaqinan shadiqa. Rizqan halalan thayyiban wa wasi'an baraka innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma surna Allahumma sahil umurana min umuriddin wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa ulumana wa barik ulumana. Allahumma anfa ulumana wa barik ulumana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa kali ini serial ngosek lepas 3 bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa pada kali ini, maka usai sudah acara pada malam hari ini. Saya Nurul Qoimah mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya dilanjutkan seminar nasional yang akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini. Kepada Saudara Akbar, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh. Pada malam hari ini acara webinar atau seminar online agama dan keterasingan di era post-truth. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena kita ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana peran agama dan bagaimana juga dampak keterasingan karena agama ini. Ya, mungkin suara saya bisa jelas. Suara saya jelas atau masih belum? Jelas, Mas. Ya, pada malam hari ini kita mendatangkan dua pembicara kita, Bapak Fahrudin Faiz dari dosen filsafat Universitas Sunan Kalijaga, dan Bapak Muzaki dari Dekan Fakultas Ilmu Politik UIN Sunan Ampel untuk membahas tentang agama dan keterasingan. Agama dan keterasingan sendiri sudah lama diperbincangkan oleh para filosof-filosof terdahulu, di mana agama dan keterasingan ini sangat seksi untuk dibicarakan pada malam hari ini. Maka saya tidak akan berlama-lama lagi dalam membuka acara ini, karena berikutnya Bapak Fahrudin Faiz akan membahas lebih dalam bagaimana kaitannya agama dan keterasingan di era post-truth ini. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Dosen, mungkin ada yang hadir, semuanya saja, dan jajarannya yang sempat hadir. Tidak lupa narasumber Profesor Muzaki dan Mas Akbar selaku moderator, dan juga semua teman-teman yang malam ini bisa bergabung di webinar kita malam hari ini. Yang pertama saya mau konfirmasi sebentar, suara saya jelas enggak? Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Jelas, Pak. Karena kalau webinar kayak gini ya harus longgar hatinya, karena kadang-kadang jaringan juga naik turun. Jadi kita nikmati saja semua prosesnya, apapun nanti yang terjadi dengan jaringan dan lain-lain. Oke, baik. Saya diberi teman-teman tema yang agak berat, yaitu agama dan keterasingan. Ini selain berat, kalau tidak hati-hati ngomong, nanti juga sensitif isinya. Tapi tidak masalah, kita belajar malam hari ini. Nawaitu belajar. Alhamdulillah saya bicara lebih dulu. Karena nanti kalau ada yang kurang-kurang atau ternyata yang saya omongkan tidak pas, insya Allah diluruskan oleh Prof. Muzaki di sesi kedua nanti. Baik, saya mulai dari problem yang ditulis di Tor tentang agama dan keterasingan. Ini sebenarnya tema
lama dalam dunia filsafat. Bahkan kalau mau ditarik sampai sejarah filsafat paling awal, sebenarnya filsafat itu dulu lahir juga mengkritisi agama Yunani yang ada saat itu yang dianggap tidak memanusiakan manusia. Filsafat itu kan awalnya dulu lahir ketika para filosof awal mengkritik cara berpikir mitologis Yunani. Cara berpikir yang serba mitos. Yang ini dianggap tidak manusiawi karena akal budinya manusia tidak digunakan untuk menjawab persoalan, yang digunakan malah mitos-mitos dalam agama Yunani saat itu. Jadi dari sisi ini sebenarnya bisa kita sebut bahwa kritik terhadap keterasingan yang dibawa oleh agama, keterasingan itu teman-teman mudahnya definisikan saja ketika sesuatu yang membuat manusia tidak manusia lagi, atau melihat manusia tidak sebagai manusia, memperlakukan manusia tidak sebagai manusia. Ini menyebabkan namanya keterasingan. Keterasingan dari apa? Manusia itu jadi terasing dari kemanusiaannya sendiri. Asing itu kan tidak cocok dengan yang asli biasanya. Jadi maka agama dalam beberapa pikirannya para filosof disebut sering membawa pada sejenis keterasingan. Itu yang pertama dipahami dulu ini. Jadi nanti sebenarnya temamu ini, lawannya alienasi itu humanisasi. Jadi kalau mau bikin diskusi lanjutan, setelah keterasingan, ya setelah alienasi itu humanisasi. Bagaimana beragama yang humanis. Yang pertama catatannya itu. Yang kedua, kalau dalam filsafat, filosof pertama yang dikenal mengkritisi adanya alienasi dalam agama itu adalah filosof modern namanya Feuerbach. Jadi Feuerbach ini mengkritik cara beragama. Jadi katanya Feuerbach, ajaran-ajaran agama itu kan buah pikirannya manusia, katanya Feuerbach loh ini. Kalau pakai bahasa kita hari ini, agama itu kan yang kita sebut agama itu kan pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran agama. Jadi ada unsur manusianya di situ. Tapi banyak orang menafsirkan agama dengan cara mengorbankan kemanusiaannya. Jadi memposisikan manusia tidak sebagai manusia. Jadi pakai logika sederhana, katanya Feuerbach harusnya manusia dan agama itu hubungannya bukan hubungan alienasi. Tapi hubungannya adalah, internetnya tidak stabil. Masih terdengar suara saya? Sip ya? Jadi hubungan manusia dan agama itu katanya Feuerbach, selama ini hubungannya alienasi. Alienasi itu manusia mengorbankan kemanusiaannya demi agama. Padahal kan harusnya agama itu tuntunan Tuhan untuk manusia. Tapi justru dibalik. Kadang orang beragama mengorbankan kemanusiaannya untuk agama. Jadi, ini kalau dalam Islam misalnya begini. Ilustrasi mudahnya. Mungkin teman-teman pernah dengar hadis, misalnya satu ketika ada obrolan sahabat yang nanti dikritik oleh Nabi. Ada sahabat yang bilang, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Ada sahabat yang bilang, saya akan puasa terus, tidak ada hari tanpa puasa. Ada yang bilang, saya tidak akan kawin, pokoknya hidupku 100% untuk agama. Nah, terus Kanjeng Nabi mengkritik pandangan beberapa sahabat ini, katanya Nabi, loh, aku ini Nabi, tapi aku tidur, aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Dan aku menikah. Itu nanti yang
kalimat belakangnya teman-teman pasti hafal, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Jadi maksudnya Islam itu manusiawi. Iya, Islam nyuruh sholat tapi juga ya nyuruh kerja. Islam nyuruh puasa tapi juga buka puasa. Islam juga tidak punya pandangan mengorbankan hidup dengan tidak menikah hanya untuk agama. Enggak. Jadi ini biasanya dalil dari teman-teman ketika diskusi tentang bahwa Islam itu moderat. Jadi, nah cuma memang ada mode beragama yang mengorbankan kemanusiaan demi agama. Ini nanti dikritik oleh Feuerbach. Kritiknya Feuerbach agak pedes. Katanya Feuerbach, wong yang namanya Tuhan, yang namanya pengabdian versi agama dan macam-macam, itu kan tafsirannya manusia. Itu kan manusia memahami versi dirinya. Tapi setelah itu justru manusia memproyeksikan kemanusiaannya untuk agama, mengorbankan dirinya untuk agama. Nah, ini versinya Feuerbach yang nanti dilanjutkan oleh Karl Marx. Kalau di Karl Marx, alienasi yang disebabkan oleh agama letaknya tidak di situ. Letaknya tidak proyeksi manusia untuk agama, tapi letaknya ada ketidaksadaran manusia tentang situasi hidupnya yang tertindas, sehingga dia tidak mau melepaskan diri dari ketertindasan itu, kemudian berlindung dengan nama agama. Makanya nanti agama oleh Karl Marx di salah satu statementnya disebut sebagai candu bagi masyarakat. Jadi mengalienasi manusia dari kesadaran beragamanya. Jadi kesadaran hidupnya. Jadi agama mengalienasi manusia dengan kesadaran beragama, dia tidak sadar kalau dia tertindas. Jadi agama dianggap seperti tapi nang kuno arek-arek dicaur karo wong di Saudi barang. Napa, Mas? Oke, saya lanjutkan. Jadi di Karl Marx agama disebut candu karena membuat orang terlena dari kehidupan nyata dirinya yang tertindas. Itu versinya Karl Marx. Nanti ada versinya Nietzsche. Kalau versinya Nietzsche, alienasi itu terjadi ketika manusia tidak berani menjadi dirinya sendiri. Jadi manusia berlindung di bawah norma-norma moral, di bawah sistem sosial, sistem budaya masyarakat, termasuk agama. Dan dia tidak berani menjadi dirinya sendiri. Kalau dalam bahasanya Nietzsche, ini disebut mentalitas Buddha. Oke, itu ilustrasi-ilustrasi awal saja bagaimana beberapa filosof memandang ketika agama mengalienasi manusia. Mengalienasi manusia itu berarti ketika agama membuat manusia tidak jadi manusia. Terus kita lihat lebih jauh. Di mana sih titik alienasinya manusia itu? Di titik mana sih manusia tidak jadi manusia itu? Kalau hari ini, karena judulnya ada kata-kata post-truth-nya, jadi hari ini kelihatan sekali cirinya ketika manusia tidak jadi manusia. Yang pertama adalah ketika manusia tidak eksis jadi dirinya, dia hanya jadi anak buahnya kerumunan. Kalau bahasa filsafat namanya crowd. Jadi manusia itu tenggelam dalam tren-tren. Manusia itu tenggelam dalam arus informasi hari ini. Kalian yang tenggelam dalam idola-idola, tenggelam dalam tren-tren, dalam viral-viral, itu menunjukkan kalian sedang teralienasi. Kenapa? Kalian tidak bisa menunjukkan dirimu yang sejati, keinginanmu yang sebenarnya. Yang bisa kalian lakukan hanya ikut lingkungan sekelilingmu. Nah, ini contoh paling mudah. Kalau ingin seperti apa sih Pak keteralienasian hari ini? Jadi yang pertama itu, ketika seseorang terjebak dalam kerumunan, kemudian tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagaimana adanya. Kalau dalam
tradisi filsafat sering disebut manusia hari ini itu hidup dalam kepalsuan yang disebut ranah simulakra. Simulakra itu realitas bikinan, realitas palsu yang tidak sejati tapi dianggap sejati. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena ikut crowd, ikut tren-tren. Jadi yang pertama itu yang mengalienasi. Yang kedua, biasanya alienasi itu terjadi oleh otoritas yang punya kuasa. Jadi dalam banyak kasus, orang yang punya kuasa ini menggunakan kekuasaannya untuk menata hidup, menata dunia sosial, dunia politik sehari-hari yang tidak selalu cocok sesuai dengan keinginan kita, dengan cita-cita kita, dengan visi kita, dengan misi kita. Tapi karena kita kalah kuasa, ya akhirnya mau tidak mau kita harus ikut otoritas itu. Nah, ini otoritas itu macam-macam. Ada otoritas politik, ada otoritas budaya, ada otoritas sosial, ada otoritas budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk otoritas agama. Jadi ini variabel alienasi yang kedua. Kapan manusia terasing dari dirinya. Jadi yang pertama tadi sumbernya adalah kerumunan, tren, viral, macam-macam. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, yang sering mengalienasi itu sistem. Baik sistem budaya, sistem sosial, sistem politik, yang tidak manusiawi membuat manusia tidak manusia lagi. Manusia dipaksa tunduk di bawah sistem-sistem ini. Nah, ini variabel ketiga. Ya, sistem sosial misalnya yang membuat kalian tidak bebas apa, sistem budaya yang membuat kalian tidak bisa melakukan apa, dan seterusnya. Ini biasanya mengalienasi, membuat kita asing. Kita ikut sistem itu, yang berakibat kita merasa bingung sendiri, aku ini maunya ke selatan, tapi sistemnya kok isinya ngajak ke utara, dan seterusnya. Jadi rasanya ini kok enak, tapi kok ya enggak boleh. Rasanya ya, dan seterusnya. Pokoknya sering, kalau dalam hidupmu sering ada gejolak itu, biasanya ada struktur atau sistem yang membuat kamu enggak bebas gerak. Ini sering mengalienasi. Saya sebut sering ya, karena enggak selalu ya. Sistem yang bagus, yang membebaskan juga banyak. Kemudian yang ketiga, yang keempat sudah. Yang pertama kerumunan, yang kedua otoritas, yang ketiga sistem. Nah, yang keempat apa? Biasanya yang mengalienasi kita adalah tuntutan problem solving, atau kalau pakai bahasa lebih gampang, pragmatisme hidup. Jadi pragmatisme hidup itu tuntutan praktis. Mau tidak mau, kalau kalian ingin sukses hari ini harus punya ijazah. Jadi, kalian mungkin, Pak, ijazah itu kan cuma formalitas, Pak, ijazah itu kan enggak selalu orangnya pintar, enggak. Tapi mau enggak mau hari ini kamu butuh itu. Kalau enggak punya ijazah, ya tetap enggak bisa apa-apa kamu hari ini. Itu kan mengalienasi. Ini namanya tuntutan problem solving, tuntutan pragmatis. Kamu harus punya. Kalau enggak punya, susah. Nah, itu kamu harus sekolah. Kalau enggak sekolah, enggak diakui sekolah. Kamu harus apa yang sebenarnya tidak sesuai keinginanmu. Tapi orang nuntutnya itu. Kalau kamu tidak itu, ada kebutuhanmu yang tidak terpenuhi. Ya sudah, akhirnya kamu lakukan itu meskipun tidak cocok dengan visimu, dengan keinginanmu. Itu tuntutan problem solving. Nah, ini boleh kamu tarik ke agama nanti. Bagaimana misalnya yang pertama tadi, aspek crowd, aspek kerumunan.
agama yang geruda-geruduk, yang lain ke utara semua, yang lain ke selatan semua. Sekarang trennya ustadz siapa, ke situ semua. Nanti begitu ustadznya ada salah dikit, dikritik semua. Satu ngeritik, yang lain ngeritik semua bareng-bareng. Dan iya, kerumunan itu kan nggak kelihatan satu-satunya siapa, pokoknya kabeh ngono. Nah, itu efeknya nanti ke situ. Berarti apa? Agama kadang juga bermain seperti ini, agama hari ini, di era post-truth ini, di level kerumunan. Jadi yang membuat orang tidak bisa menampilkan jati diri individualnya. Bisanya ya ikut ke utara semua, ke selatan semua. Kalau di organisasi kadang-kadang kan begitu. Kalian pokoknya yang kelompok kita ini harus begini semua ya, oke semua. Tidak ada yang nawar sama sekali. Ya, itu kerumunan logikanya. Ini bisa. Yang kedua otoritas. Ya otoritas juga kan kelihatan. Kalau dalam agama ya para ustadz, para ulama, para pemuka agama, para tokoh agama, mungkin pemerintah atau non-pemerintah, macam-macam ini banyak orang-orang yang punya otoritas. Ini kadang-kadang karena kita merasa tidak berdaya dibanding mereka, akhirnya kita tidak punya daya tawar di hadapan mereka. Sehingga ya apa kata otoritas, ya harus kita ikuti kan gitu. Ya kayak tadi akhirnya ada gerundelan, ada gejolak-gejolak. Sebenarnya aku tidak mau itu, tapi katanya Ustadz itu yang benar ini ya gimana lagi. Sehingga yang kayak gini kadang-kadang membuat orang-orang hari ini, apalagi yang di era post-truth ini, biasanya terus apakah itu ulama, apakah itu ustadz, itu milih yang cocok dengan versinya. Jadi milih yang cocok dengan keinginannya. Karena sebenarnya dia punya keinginan, punya visi. Karena khawatir kalau ikut ustadz itu nanti tidak bisa ini, tidak bisa itu, sesuai keinginanku. Kata ustadz ini lebih enak deh, cocok sama aku. Nanti fenomena ini terjadi. Jadi itu di level 2 kalau dibawa ke agama. Kalau sistem dalam agama ya berarti tampak di kelembagaannya, organisasi-organisasinya. Ini kan sistem, struktur. Kemudian tuntutan problem solving. Kalau ini banyak. Pragmatisme dalam beragama yang kadang harus kita lakukan demi tuntutan problem solving tadi. Nah ini jadi tadi ada alienasi versinya para filosof yang ciri-cirinya variabel-variabelnya 4 tadi. Kalau kita bawa ke agama, ternyata ya ada juga unsur-unsur alienatifnya. Baik itu di level otoritasnya, atau aspek kerumunannya, atau struktur sistemnya, atau bahkan mungkin kebutuhan kita secara praktis, pragmatis terhadap agama. Ya contoh kebutuhan pragmatis agama itu misalnya, Pak saya ingin masuk apalah UMPTN yang SBMPTN yang jurusan kedokteran itu loh Pak, yang ada yang kalau saya hafal 30 juz bisa langsung masuk. Wah, akhirnya kamu kan wah yang penting tak hafal Quran lah daripada tes ya aku enggak lolos, ngapal Quran nanti kan lolos. Nah, ini ada kebutuhan problem solving, kepentingan pragmatis dalam beragama. Kalau minimal 10 juz, minimal dengan syarat ini dan seterusnya. Kan kadang-kadang ada itu kalau di Jogja ada warung yang bayarnya pakai ngaji. Kalau ngaji sekian surat nanti kamu bisa makan gratis. Kalau baca Quran sekian juz nanti bisa dapat ini. Ini kebutuhan-kebutuhan pragmatis. Cara berpikir pragmatis. Ini sering juga mengalienasi. Jadi membuat manusia tidak jadi manusia, tapi jadi alatnya. Kalau pendidikan jadi alat pendidikan, kalau agama jadi alatnya agama, kalau sosial jadi alatnya kepentingan sosial, dan lain-lain. Jadi ini yang ke sekian dalam variabel yang mengalienasi manusia. Kemudian kita lihat lagi. Gimana caranya terus kita keluar dari alienasi? Ini saya pinjam yang pertama teorinya Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini
teorinya agak eksistensialis. Jadi eksistensialisme tentang manusia. Katanya Iqbal, pertama-tama biar kita tidak teralienasi, tegaskan dirimu. Jadi, lo kalian itu sebagai manusia, keinginanmu apa? Cita-citamu apa? Visimu apa? Itu harus punya. Percuma kalian teriak-teriak, saya teralienasi, saya tidak dimanusiakan, dan macam-macam. Tapi kalian tidak punya jati diri. Kalian tidak punya apa? Tidak punya identitas. Jadi, maunya kemana sih? Visimu apa sih? Keinginanmu apa sih? Cita-citamu apa sih? Pertama-tama ini kita harus punya. Ya, kalau dalam Iqbal istilahnya ego. Ego kita harus tegak. Cirinya orang yang egonya tegak, itu kalau versinya Muhammad Iqbal ya, yang pertama dia harus self-confidence, percaya diri. Tidak minder. Kalau orang minder ya sudah, biasanya hanya ikut kerumunan. Yang lain ke utara, dia ke utara. Yang lain ke selatan, dia ke selatan. Kemudian yang kedua, self-assertion. Self-assertion itu orang yang bisa menegaskan kediriannya. Saya, Pak, yang saya inginkan ini loh. Itu self-assertion. Cita-cita saya ini, Pak. Saya inginnya 3 tahun lagi jadi semacam ini lewat jalur ini. Segala cara akan saya tempuh. Itu self-assertion. Punya kepercayaan diri, punya penegasan diri. Yang kalau iya, ya ngomong iya. Kalau tidak, ya ngomong tidak. Kalau seneng, ngomong seneng. Kalau tidak suka, ya ngomong tidak suka. Itu namanya self-assertion. Orang yang punya ego yang lurus, yang tegak. Kemudian yang ketiga, self-respect. Menghargai dirinya dulu. Orang itu kalau tidak bisa menghargai dirinya, susah menghargai orang lain. Jadi katanya Muhammad Iqbal harus punya self-respect. Self-confidence, self-assertion, self-respect. Dan yang keempat, self-preservation. Self-preservation itu bisa memelihara diri. Jadi bisa menjaga kesehatan jasmani rohaninya, bisa membela dirinya kalau ada bahaya penyakit datang, dan lain sebagainya. Itu namanya self-preservation. Orang yang tidak bisa self-preservation biasanya tergantung dengan yang lain. Terikat dengan yang lain. Orang yang tergantung dengan yang lain, ya susah dia kalau tidak mau dihegemoni, tidak mau dialienasi tadi. Jadi maka dia harus mandiri. Tidak tergantung dengan yang di luar dirinya. Kalau dia tergantung dengan yang di luar dirinya, ya susah tegak sebagai ego. Nah, jadi bagi yang ingin lepas dari jeratnya alienasi ini, pertama-tama ya kamu egonya harus tegak dulu. Self-preservation, mampu menjaga diri, membela diri. Kemudian self-respect. Kemudian self-confident, dan juga self-assertion. Kalau ini tidak punya, ya susah. Jadi kalian mau membela apa, mau menegakkan apa, mau melawan apa, wong diri kalian sendiri tidak kenal. Terus selanjutnya, ini nanti terakhir sedikit saja saya ngomong tentang post-truth-nya. Ini judulnya untuk post-truth ya. Jadi perjuangan untuk menaklukkan alienasi, kalau tadi versinya Iqbal, saya bawa juga versinya Ali Syariati. Katanya Ali Syariati, perjuangan terhadap struktur sistem yang menghegemoni kita sehingga kita teralienasi, itu adalah perjuangan melawan 4 aktor. Jadi katanya Ali Syariati, musuh kita itu 4. Biar kita
mampu mengekspresikan diri kita sendiri. Nanti ahli syariati meminjam kisahnya Nabi Musa. Jadi katanya ahli syariati, musuh kita 4 itu siapa? Yang 4 ini punya kemungkinan akan mengalinasi kita. Yang pertama yaitu Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Korun, dan yang keempat Bal'am. Jadi musuh kita yang selama ini mengalinasi itu ada 4. Dialah yang menguasai banyak aspek penting hidup kita yang kadang-kadang kita tidak sadar membuat kita tidak bisa memanusiakan diri kita sendiri. Yang pertama apa? Fir'aun. Fir'aun ini simbol pemimpin yang tiran. Jadi pemimpin yang ingin benarnya sendiri, memaksakan kebenarannya pada yang dipimpin. Ini tipe-tipe Fir'aun. Ini biasanya melihat orang di bawahnya, orang-orang yang dipimpin itu hanya sebagai kepentingan untuk kesuksesan dirinya. Jadi itu cirinya seorang Fir'aun. Ini yang sering mengalinasi kita. Jadi membuat kita tidak bisa menumbuhkan kualitas kemanusiaan kita secara wajar. Yang kedua, Haman. Haman ini dalam cerita katanya Perdana Menterinya, tapi yang jelas Haman ini orang pinter, intelektual, sekaligus birokrat yang canggih. Cuma sayangnya dia mengabdi pada Fir'aun. Jadi kalau ada intelektual, ada orang pinter, tokoh, tapi pengabdiannya pada penindasan, pada tiran, dia tipe Haman. Ini juga berpotensi mengalinasi kita. Jadi membuat kita tidak bisa mengekspresikan kemanusiaan kita secara penuh. Yang kedua. Yang ketiga adalah Korun. Kalau Korun ini tipe orang kaya, konglomerat, yang pokoknya inginnya numpuk harta terus, tidak selesai-selesai. Menghisap kekayaan sebanyak mungkin, tidak peduli kiri kanannya. Itu tipe Korun. Kalau dalam ceritanya kan Korun ini bahkan disuruh zakat aja tidak mau. Nah ini tipenya Korun. Ini juga menyusahkan kita. Karena orang-orang penghisap, orang-orang konglomerat setipe Korun ini, banyak hal tidak bisa kita lakukan, terhalang kita mewujudkan keinginan-keinginan kita. Jadi itu tipe agen aktor ketiga yang menghalangi aktualisasi humanitas kita. Ini harus kita taklukkan. Yang keempat, Bal'am. Nama lengkapnya Bal'am bin Ba'ura. Ini pendetanya, kepala pendetanya Fir'aun. Ahli agamanya. Jadi ahli agamanya Fir'aun yang tugasnya yang menjustifikasi kebijakan-kebijakannya Fir'aun yang tiran. Jadi ulamanya Fir'aun, namanya Bal'am. Pro pada penguasa yang menindas. Nah ini juga menyusahkan kita, karena fatwa-fatwanya pasti juga pro pada alienasi tadi. Jadi ini yang kedua, teori kedua saya bawa dari ahli syariati. Jadi kita melawan 4 agen untuk bebas dari ancaman kemanusiaan, ancaman humanisasi tadi. Karena kalau humanisasi gagal yang terjadi alienasi. Jadi Fir'aun, kemudian Haman, kemudian
Korun, kemudian Bal'am, penguasa, ilmuwan, hartawan, kemudian agamawan, yang semuanya bermasalah karena ingin menghegemoni, mendominasi semuanya, dan setiap orang yang lain diletakkan di bawah posisinya untuk ditindas. Oke, masih ada waktunya, Mas? Ya? Nggak perlu suaranya sampean. Waktunya sudah. Waktunya Muzaki. Oke, terima kasih. Jadi saya kira itu dulu aja pengantar. Nanti lengkapnya mungkin Prof. Muzaki akan menjelaskan. Saya kembalikan lagi pada Mas Moderator. Ya, terima kasih pada pemaparan Bapak Fahrudin Faiz. Untuk berikutnya kita akan menyerahkan topik kita ke Pak Muzaki, Prof. Muzaki. Beliau ini merupakan Dekan Fakultas FISIP atau Ilmu Politik di Winston Ampel. Ya, Prof. Mungkin ada kaitannya dengan tema kita malam ini. Bagaimana agama itu di dalam politik juga mengalienasi kita, Prof. Karena seperti halnya kita ketahui sendiri bahwasanya dekat-dekat ini kita akan menyelenggarakan pilkada serentak, dan bagaimana impact agama bagi politik itu sendiri, Prof. Mungkin saya serahkan kepada Prof. Muzaki untuk tempat dan waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Akbar dan teman-teman sekalian peserta webinar dengan aplikasi Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Kita malam ini diberi ilmu yang luar biasa oleh Pak Faiz ya, tentang bagaimana memahami agama dan keterasingan dengan banyak piranti filosofis yang beliau sampaikan kepada kita bersama. Tadi saya memang minta yang kedua karena beberapa hari ini saya akan cerita tentang apa yang terjadi pada saya untuk menjelaskan kaitan antara agama dan sains. Saya 2 malam yang lalu itu kalutnya luar biasa teman-teman sekalian, karena saya orang-orang yang paranoid di masa pandemi COVID ini. Paranoid sekali, takut untuk tertular ya, terpapar. Karena itu kemudian semua prinsip mulai jadi jaga jarak sampai penguatan imun itu saya lakukan semua. Saya lari tiap hari 4 kilo setiap habis sholat subuh, vitamin, terus macam-macam. Tiba-tiba kemudian ada keramaian yang harus saya hadiri, dan saya merasa tidak nyaman. Kemudian hari Sabtu saya rapid test, hasilnya non-reaktif. Hari Minggu saya ingin ulangi rapid test lagi, hasilnya non-reaktif gitu. Nah, kemudian saya ingin lebih meyakinkan lagi diri saya, lalu hari Senin saya swab test. Nah, hasilnya baru keluar hari Rabu malam, sekitar jam 9:30, dan saya dinyatakan hasilnya positif. Sampean durung rasane ya, dinyatakan positif gitu ya. Padahal saya itu sangat sehat sekali. Saya tidak batuk, tidak pilek, tidak ada gejala klinis apapun yang mengarah pada COVID. Jadi saya tidak ada gejala apapun, pilek tidak, panas tidak, demam tidak, pusing-pusing juga tidak, greges ya ora blas. Tapi di jam itu dinyatakan dikabari bahwa hasilnya keluar, Anda dinyatakan positif.
7:30, kayak bisa turu sampean. Lalu kemudian saya tanya, terus gimana, apa yang saya lakukan? Loh, saya ini nggak merasa sakit sama sekali loh. Karena apa? Karena saya tiap hari selama 7 hari seminggu itu, saya lari 4 kilo. Jadi sebelum habis subuh minum 1 gelas gede, terus lari, terus makan bawang putih, sepat lagi air gelas besar itu. Dan saya nggak merasa, nggak ada gejala klinis apapun. Dibilang, Anda harus melakukan isolasi mandiri. Tuh, saya jauh dari anak istri saya di lantai 1, saya di lantai 2, terkurung sama sekali ya. Mungkin kalau bahasa apa yang tadi disampaikan, meminjam bahasanya Pak Faiz itu ya teralienasi lah ya. Teralienasi mulai jam 10 malam itu sampai pagi gitu. Nah, karena saya merasa tidak ada gejala klinis, lalu pagi itu saya kontak teman-teman dokter saya. Saya punya beberapa teman dokter, lalu konsultasi. Saya bilang, Prof, memang yang begini-begini meragukan gitu. Lalu apa yang saya harus lakukan, Dok? Swab tes ulang gitu. Lalu jam 10 hari Kamis itu saya swab tes ulang. Waris badan gemeter gak karu-karuan lah, Mas, Mbak, stop pokoknya. Lalu kemudian jam 4 sore saya ditelepon oleh direktur rumah sakit yang melakukan swab tes ulang. Lalu telepon saya, dia bilang, Prof, saya ingin mengabarkan hasil swab tes ulang tadi pagi. Saya swab tes pertama hari Senin itu di sebuah instansi pemerintahan di Kementerian Kesehatan ya, yang ada di Surabaya, di daerah Indrapura sana. Lalu yang hari Kamis jam 10 itu di sebuah rumah sakit ISPA. Lalu jam 4-nya saya dikabari, Prof, saya mengabarkan hasil tes swab yang kedua. Tapi janji ya, apa Dok? Pokoknya negatif sampean kudu bancaan gitu. Nah, lalu kemudian jadi dokter gimana hasilnya? Hasil sampean negatif, Pak. Tapi saya sempat mengalami alienasi mulai jam 10 malam hari Rabu itu sampai jam 4 sore hari Kamis. Waduh, rasanya gak karu-karuan sampean. Padahal awak seger buger gitu, seger buger. Nah, cerita ini saya kemudian ingin menjelaskan relasi agama dan sains. Agama itu kan perannya melakukan afirmasi. Nah, sains itu mengkonfirmasi. Tetapi dalam proses konfirmasi itu perkembangannya juga terjadi. Kasus yang saya alami, kemudian saya ingin mencari jawaban. Kenapa swab tes saya yang pertama itu dinyatakan positif? Wong saya nggak sakit, nggak apa, dan seterusnya. Saya itu memang sengaja untuk ingin seperti general check up. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada tubuh saya. Gitu. Mereka bilang kemungkinan yang terjadi dalam proses uji usap itu adalah apa yang disebut dengan istilah false positive. Jadi positif palsu. Kayak cinta sampean niku lho ya, ana cinta asli, ada cinta palsu ya. Kayak di depan itu cinta sejati, padahal di belakang juga main dengan yang lain gitu. Pada saat yang sama. Nah, ternyata hasilnya itu disebut dengan false positive. Ternyata kemudian uji usap swab test itu bisa false gitu ya. Nah, uji yang kedua saya dinyatakan negatif. Nah, wis senenge gak karu-karuan lah, Mbak, Mas, luar biasa. Dinyatakan negatif seperti itu. Nah, kasus yang saya sering memberikan contoh kalau ngajar teman-teman di mahasiswa di S3 itu, saya memberikan contoh, ada mahasiswa, saya tanya, Mas, masih punya bapak, ibu, masih siapa bapaknya? Contohnya Slamet gitu ya. Ibunya siapa? Ibu saya Markona. Sampean tahunya dari mana Slamet itu bapak sampean? Dari ibu saya, Pak. Yakin sampean? Ya yakin, Pak. Kalau ibu sampean goro piye?
Loh, masa Pak nggak percaya sama ibu, Pak? Itu ada buktinya, Pak. Apa itu? Akte nikah. Mas, zaman akte nikah, zaman yang mono, zaman Orde Baru, loh, kabeh iso digawe. Loh, Pak, tapi itu udah stempelnya. Iya, kabeh iso, saya bilang. Lalu kemudian ada saksinya, Pak. Tetangga kanan kiri. Lah iya, Mas. Apa namanya? Semua itu kan bisa bersepakat untuk menyatakan sesuatu. Sampai yakin. Pak Slamet itu bapak sampean. Iya Pak, itu bapak saya. Tapi saya kasih problem-problem itu lalu saya ajak berpikir. Coba bayangkan jika Pak Slamet bukan bapak sampean. Menang dia. Nah, cara paling ampuh gimana untuk membuktikan bahwa Pak Slamet itu bapak sampean? Lalu saya ajak untuk masuk ke diskusi soal tes DNA. Bagaimana jika kemudian bapak sampean nanti kalau pulang setelah kuliah ini, pulang, ajak bicara bapak sampean, ayo Pak ke rumah sakit Pak, nanti biayanya saya tanggung semua untuk tes DNA. Gitu. Nah, uji DNA itulah sains. Tetapi selama ini dengan mengatakan bahwa Pak Slamet itu bapak saya, itu adalah keyakinan gitu dasarnya. Jadi selama ini kita mengatakan Pak Slamet itu bapak saya, sampai mengatakan Pak Slamet itu bapak saya itu dasarnya keyakinan. Gitu. Tetapi ketika sampai membawa bapak sampai melakukan uji tes melalui DNA, maka itulah sains untuk mengkonfirmasi keyakinan selama ini yang sampai punya tentang Pak Slamet, saya bilang itu. Tapi engko nek hasilnya beda sama ojo ngomong bapak sampean tak kandhani ya. Saya bilang itu. Artinya teman-teman sekalian, itulah relasi antara agama dan sains dalam perannya untuk menimbulkan kepastian dalam diri seseorang. Nah, masalah kemudian lalu muncul ketika dalam proses seperti pandemi COVID-19 ini, yang ilmu tentang COVID-19 itu tiba-tiba aja harus berkembang gitu kan. Artinya kemudian, jangankan bicara soal vaksin, jangankan bicara soal bagaimana mendiagnosis, pemahaman terhadap virus itu sendiri juga berkembang. Sebelumnya penularannya melalui droplet, kemudian micro droplet, lalu kemudian airborne, kan penularan melalui udara dan seterusnya. Lalu ternyata airborne dinyatakan lemah gitu argumentasi itu. Lalu kembali kepada awal bahwa penularan COVID-19 melalui droplet, percikan, ludah dan juga liur dan juga ingus yang menimpa kepada objek tertentu lalu melalui penularan dan seterusnya. Nah, ada proses seperti itu yang terjadi di tengah-tengah kita bersama. Nah, masalah menjadi runyam ketika diskusi sampean ini sampai kaitkan dengan soal post-truth gitu loh. Lebih runyam lagi. Nah, saya akan menjelaskan lebih lebih banyak soal post-truth ini untuk masuk kepada soal keterasingan dan seterusnya. Post-truth itu didandai dengan apa yang dalam banyak literatur dikatakan dengan istilah the disappearance of shared objective standard of truth. Jadi musnahnya, hilangnya, enyahnya standar objektif yang kita semua meyakini itu atas kebenaran gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian teman-teman sekalian, yang disebut kebenaran itu standarnya tidak sama gitu. Bahasa anak muda sekarang kalau mau disederhanakan, post-truth itu kira-kira berbunyi begini jargonnya. Feelings replace the facts. Jadi rasa itu mengalahkan fakta gitu. Perasaan itu mengalahkan fakta. Nah, jargon itu, perasaan itu mengalahkan fakta, itu hanya untuk menyederhanakan saja terhadap bangunan teoretik yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan tentang post-truth. Post-truth itu ditandai dengan begini, bahwa fakta objektif itu kalah penting, kalah berpengaruh dalam pembentukan
opini dibanding dengan gairah terhadap kuatnya emosi. Apa yang disebut dengan objective truth itu kalah dengan subjective truth gitu. Jadi kebenaran objektif itu dikalahkan oleh kebenaran subjektif. Jadi subjek yang berbicara bukan objek gitu. Maka kita bisa melihat teman-teman sekalian dalam banyak hal bahwa kebenaran yang tidak ada yang memforward, tidak ada yang nge-share, itu tiba-tiba orang mengatakan, ini palsu, ini bohong. Kenapa nggak ada yang memforward? Nggak ada yang nge-share, gitu. Tapi sebaliknya, kebohongan, tapi itu di-share, di-forward sana, forward sini. Meskipun itu bohong, substansinya, tapi dia bisa bergerak maju untuk menjadi sebuah kebenaran, untuk diyakini sebagai kebenaran. Nah, subjective truth, kebenaran subjektif inilah yang kemudian ditangkap oleh pelaku politik, gitu, pelaku politik. Nah, kenapa? Karena yang sedang ingin diraih adalah subjektif atau emosi para pemilik suara, bukan kebenaran objektif. Sampai mungkin masih ingat ya teman-teman sekalian bagaimana terpilihnya Donald Trump. Ya, terpilih Donald Trump. Publik Amerika sendiri juga nggak yakin Trump menang loh. Kaget semua ketika Trump terpilih menjadi presiden gitu. Kenapa? Karena yang dia jual itu rasialisme, yang dia jual adalah hatred, kebencian kepada kaum lian, ya, baik karena ras, karena warna kulit, karena agama. Yang mereka, yang Trump itu selalu idolakan adalah soal supremasi kulit putih dan seterusnya. Tapi menang di publik Amerika gitu. Kenapa begitu? Nah, di dunia politik itu untuk meyakini apa yang disebut dengan post-truth yang kita terjemahkan dengan rasa, perasaan mengalahkan fakta, ya, atau kebenaran subjektif itu dianggap lebih penting daripada kebenaran objektif. Nah, yang menjadi ruwet dari persoalan di ruang publik politik itu adalah karena hampir semuanya bermain atau memainkan dua kekuatan. Pertama adalah influencer. Yang kedua adalah buzzer, gitu. Nah, influencer ini penting mereka lakukan untuk mempengaruhi opini publik, gitu. Untuk mempengaruhi opini publik. Jadi pokoknya nggak penting lah, Mas, Mbak. Apakah dia ahli atau tidak, nggak penting. Yang penting itu dia punya popularitas, dia itu punya ada public figure, ngomong apa aja lah pokoknya. Yang penting dukung A. Ini pokoknya koyo kecap pun loh, Mas, ya, Mbak, ya. Apa namanya, yang ada itu nomor 1 lah, gitu. Nah, itu apa saja dia ngomong, gitu. Nah, peran influencer inilah kemudian di Amerika itu ada buku yang ditulis oleh orang namanya Tom Nichols. Teman-teman mungkin sudah baca ya. Menjadi heboh di Amerika mulai tahun 2017. Namanya, judulnya Death of Expertise itu. The Death of Expertise. Jadi matinya kepakaran, matinya otoritas ahli, gitu. Kenapa itu terjadi? Karena ada percepatan yang disebut dengan digitalisasi, era the Internet of Things, gitu. Era semua serba internet, gitu ya. Nah, semua serba internet, lalu terjadi digitalisasi yang luar biasa di tengah ruang publik. Apa akibatnya? Orang yang ahli, tidak ahli, kabeh ngomong loh, Mas. Dulu itu kan sumber informasi itu terkontrol. Sekarang sumber informasi itu fragmented. Karena itu kemudian antara yang ahli dengan yang tidak ahli podo ngomong. Antara Pak Faiz yang ahli filsafat dengan orang yang tidak mengerti filsafat itu ngomong sak pecotote metu di ruang publik gitu loh. Nah, akhirnya ruang publik kita itu dipenuhi oleh
bombardir informasi yang luar biasa hingga publik pun gagal bisa mengkonfirmasi, memverifikasi mana informasi yang beredar itu yang valid, mana yang verified, mana yang tidak. Nggak bisa membedakan gitu. Lalu itulah yang kemudian disebut oleh Tom Nichols untuk konteks Amerika tahun 2017 dengan istilah the death of expertise, matinya kepakaran. Nah, salah satu kunci dari argumen buku itu mengatakan menunjuk kepada satu konsep yang disebut dengan the resistance to intellectual authority. Jadi ada penolakan dari publik terhadap otoritas intelektual, gitu ya, otoritas intelektual. Kenapa mereka menolak? Pertama, dianggap orang itu kan dalam bahasa publik, orang ini kok makin pinter kok makin susah dipahami omongannya, makin pinter kok pikirannya nggak sederhana gitu ya. Jadi ada kegagalan di internal kaum intelektual untuk bisa membumikan bahasa keilmuan yang dia kuasai untuk bisa dipahami oleh masyarakat secara kebanyakan. Nah, karena itu kemudian yang mereka butuhkan adalah mana yang bisa meyakinkan, memuaskan dahaga emosional mereka dibanding dahaga objektif mereka. Era sekarang ini, teman-teman sekalian, bukan yang besar yang penting. Yang penting adalah siapa yang cepat bisa memenuhi, mengobati dahaga emosional itu. Nah, dalam konteks seperti inilah kemudian banyak orang yang kemudian kalau meminjam penjelasan Pak Faiz tadi ya, banyak orang itu yang kemudian akhirnya mengalami keterasingan dengan dirinya. Dia mengalami keterasingan dengan objective truth yang seharusnya menjadi dasar kita melakukan rational choice, gitu ya. Nah, rational choice yang muncul di ruang politik kemudian itu bukan dalam konteks untuk menjaga kebajikan bersama. Rational choice yang muncul di ruang publik kemudian adalah bahan yang bisa memuaskan dahaga emosional mereka. Nah, ini kalau kemudian tidak dicerdaskan oleh teman-teman mahasiswa sivitas akademika untuk hadir melakukan pendampingan kepada masyarakat, ini yang kita khawatirkan bersama-sama bahwa pelembagaan tradisi, pelembagaan nilai dalam sistem demokrasi itu akan mati suri oleh kepentingan untuk segera memenangkan pertarungan politik. Kalau itu terjadi, maka bukan kebajikan bersama nanti yang akan terjadi, tapi justru kepentingan kelompok per kelompok yang bisa memenuhi dahaga. Kita penting untuk belajar seperti yang terjadi di Amerika. Bagaimana mungkin kemudian orang yang punya sentimen ras, orang yang tidak pernah berpikir soal multikulturalisme, orang yang tidak pernah berpikir soal bagaimana kemudian menghormati harkat kemanusiaan, apapun agama, perbedaan waroki dan seterusnya, lalu harus kemudian memimpin sebuah negara besar gitu ya. Teman-teman kalau melihat hari-hari ini siaran di CNN internasional, di BBC, bagaimana kemudian terjadi banyak kerusuhan di hampir semua kota di Amerika, di antaranya berujung kepada persoalan rasialisme, kemudian ujaran kebencian, dan sekaligus juga pemecah belahan warga atas dasar perbedaan. Jadi menurut saya, apakah kemudian agama dan keterasingan itu juga berpengaruh kepada ruang politik? Saya bisa mengatakan potensinya sangat besar, apalagi di era virtual seperti ini. Kenapa? Karena di era virtual, pertama, sumber informasi sudah terfragmentasi. Tidak ada informasi yang tersaring, tidak ada informasi yang terkontrol, tidak ada informasi yang didominasi oleh satu pihak. Semua bisa memproduksi gagasan, semua bisa menciptakan berita, semua bisa mengeluarkan informasi sesuai versi masing-masing.
Nah, potensi itu lalu menimbulkan kerawanan tertentu. Nah, yang kedua, kenapa kemudian itu bisa terjadi? Karena di antaranya yang membuat ruang seperti ini menjadi kompleks itu karena informasi yang terfragmentasi itu kemudian diperparah oleh kalkulasi politik kalkulasi. Nah, politik kalkulasi itulah kemudian melakukan revisi terhadap konsep rational choice. Bukan pilihan rasional berdasarkan kebajikan bersama yang lalu menguat, tetapi pilihan yang didasarkan oleh kepentingan pasar. Nah, pasar dalam konteks ini adalah politik kepentingan uang dan seterusnya. Nah, kita berharap bahwa forum ini menjadi penting sekali dalam konteks bagaimana kita mengembalikan nilai kemanusiaan kita ini. Kalau boleh saya ingin menutup presentasi saya dengan mengatakan begini, mari teman-teman sekalian jangan pasang tarif di jidat, jangan pasang tarif di jidat kita. Sebab kalau kita pasang tarif, orang akan tahu cuma segitu aja harga kita. Nah, politik ini menggiurkan karena kalau di Indonesia orang masuk ke ruang politik itu kan bisa menjadi kendaraan untuk cepat kaya. Tetapi juga bisa cepat jatuh jika salah. Nah, sama halnya kalau kita pasang tarif, kalau tarif itu kita pasang, maka jatuhlah marwah kemanusiaan kita, karena kita akan dihargai segitu-gitu aja gitu seperti tarif yang kita pasang. Nah, di sini kemudian menghadirkan agama di ruang seperti ini menjadi sangat penting sekali. Apa yang selama ini kalau kemudian kalangan Marxian mengatakan bahwa modernitas, kemapanan material itu membuat orang tidak butuh agama, faktanya enggak juga gitu. Faktanya enggak juga, kebutuhan pada itu juga besar. Nah, cuma masalahnya adalah bagaimana sekarang kita seiring terhadap proses itu supaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu teman-teman sekalian, nanti saya ingin banyak mendengar malah dari suara teman-teman di Fakultas Usuluddin ini. Saya ingin juga belajar dari teman-teman mahasiswa. Saya kira itu, Mas Akbar, matur nuwun. Speakernya bisa dinyalakan, Mas Akbar. Ya, terima kasih kepada Bapak ataupun Profesor Muzaki atas tempat dan waktunya. Ya, diskusi pada malam hari ini cukup merangsang kita untuk merefleksikan ulang. Dan bahkan kita dituntut untuk memberikan feedback kepada Prof. Muzaki ataupun Pak Fahrudin Faiz. Karena dari pemaparan beliau, karena pada pemaparan beliau ini ada rentetan kejadian yang secara nyata telah terjadi di kehidupan kita. Semisal halnya ketika ada info bahwasanya pemerintah menyiapkan hampir 90 miliar untuk membayar influencer istana untuk dengan dalih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Tidak hanya itu saja, dengan kaitannya agama dan keterasingan yang disampaikan oleh Pak Fahrudin juga ada 4 unsur yang tadi sempat disampaikan, dan dari itu teman-teman bisa menanyakan bagaimana pertanyaan teman-teman itu akan kami rekam di komentar YouTube dan room chat Zoom ini. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Ya mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di ini di room chat Zoom. Saya tanyakan yang pertama kepada siapa ini ya? Kepada Pak Faiz. Pak Farudin mungkin bisa menangkap pertanyaan secara baik ya Pak ya. Saya bacakan. Izin bersana. Agama membawa keterasingan manusia atas kemanusiaan itu sendiri yang seharusnya tidak dia inginkan. Namun sistem mengharuskan seperti itu ya, seperti memilih ulama yang cocok dengan kita. Nah, setahu saya memang fitrah manusia itu beragama dan agama itu sendiri merupakan alienasi. Apakah memang pada dasarnya kita ini hidup dalam batasan-batasan yang diciptakan manusia dengan dalih yang hakikat kebenaran dari tiap agama? Sampai sekarang masih ambigu, apakah itu berarti kita diberi akal agar kita berpikir bahwa kita ini hidup dalam keterasingan? Mungkin secara singkatnya ini Pak, apakah kita hidup sebagai manusia itu sudah difitrahkan untuk asing ataupun kita lahir ini apakah kita memang dalam kondisi keterasingan itu? Seperti itu kurang lebihnya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana sih Pak aktualisasi agama di tengah dinamika publik ini? Ya, mungkin pertanyaan pertama saya berikan kepada Pak Faiz dulu, nanti berikutnya akan menyusul ke Prof. Muzaki. Kepada Pak Farudin Faiz, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, baik. Ini dua pertanyaan menurut saya senada ya pertanyaannya tentang agama, keterasingan dan aktualisasi agama. Jadi yang pertama kita awali tadi dari asumsi bukankah agama itu fitrah? Ya, kalau dalam Islam agama itu salah satu fitrahnya manusia. Jadi manusia itu sebenarnya ketika dia lahir, fitrah itu kan begitu, membawa kecenderungan untuk percaya pada sesuatu di luar dirinya. Itu, maka agama sering disebut fitrahnya. Berarti apa? Seateis apapun orang itu dia punya keterikatan tertentu. Ya kalau pakai bahasa lebih kasar ya kadang-kadang orang seandainya tidak mempertuhankan Allah pun ada yang lain pasti yang dia pertuhankan. Mungkin uang, mungkin jabatan, bahkan mungkin pikirannya sendiri. Argumen ini nanti dipakai untuk menyimpulkan bahwa berarti memang beragama itu fitrah. Yang pertama itu. Nah yang kedua, kenapa kok agama yang semula ini fitrah bisa mengalienasi? Ini kalau yang belajar filsafat agama pertama-tama harus mampu membedakan antara agama dan pemahaman agama. Kalau Quran ya antara Al-Quran dan tafsir. Jadi antara ajaran dan pemahaman kita terhadap ajaran agama. Nah, kalau agamanya pasti benar, ajarannya pasti benar. Tapi pemahaman kita, tafsir kita terhadap agama tidak. Tadi diilustrasikan situasi post-truth itu bagaimana membuat kita kadang-kadang berpikirnya jadi bias, berpikirnya jadi sesat, berpikirnya jadi keliru. Termasuk ketika menafsir ajaran agama. Nah, tafsir ini loh nanti yang sering kemudian sifatnya mengalienasi. Seperti saya ilustrasikan tadi di sesi pertama, bagaimana Kanjeng Nabi mengkritik sahabat yang menafsirkan beragama serius itu yo puasa terus, sholat terus, bahkan tidak kawin. Ternyata tafsir ini salah. Menurut Nabi yo yang benar ya sholat, ya tidur, ya puasa, ya buka puasa, ya nikah segala, tidak boleh jomblo dan seterusnya. Loh ini kan menunjukkan bahwa
ternyata yang mengalienasi itu kita sendiri. Pemahaman kita sendiri terhadap agama. Jadi mungkin saja itu. Makanya kalau hari ini kan sering ada istilah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, dari fenomena post-truth ini ada misalnya istilah komodifikasi. Apa-apa jadi komoditas. Kemudian ada termasuk agama. Loh, itu kan komodifikasi agama, itu kan cara orang mengelola agama, menafsir agama untuk kepentingannya. Jadi itu kalau ada yang tanya, meskipun dia fitrah, tapi dalam prakteknya agama itu sering ditafsir, didaya gunakan, diarahkan untuk sesuai kapasitas masing-masing orang, sehingga tidak sadar kadang-kadang tafsir agama ini mengalienasi, justru tidak manusiawi. Padahal kehadiran agama ini kan hakikatnya sebagai petunjuk bagi manusia. Oke, lah kalau begitu gimana Pak? Ini pertanyaan kedua. Bagaimana aktualisasi agama? Kalau begitu, bukankah setiap orang kan tidak ada pemahaman agama yang tidak tafsir. Nah, untuk aktualisasi, untuk tafsir, biar tidak mengalienasi, tentunya harus diawali dari prinsip-prinsip humanisasi yang tadi saya bilang. Setelah ini kita harusnya diskusi tentang humanisasi. Jadi bagaimana agama ini ketika kita memahami, misalnya melihat, kalau melihat orang ya jangan dilihat harga di keningnya, jangan dilihat apa ekonominya saja, atau dilihat satu agama, menafsir agama juga harus utuh yang humanis. Jadi maka sebelum nafsir harus memperhatikan prinsip-prinsip universalnya agama. Jadi misalnya harmoni, keseimbangan, kemanusiaan, keadilan, ini namanya prinsip-prinsip agama. Tolong jangan lepas dari prinsip-prinsip ini. Biar tafsirnya agama tidak diperkosa untuk kepentingan-kepentingan yang sesaat, tapi tetap mengarah pada prinsip-prinsip ini. Itu para modernis, para tokoh pemikir muslim kontemporer itu biasanya gayanya gaya semacam ini. Jadi oke, monggo orang memang pemahamannya macam-macam, tapi Waduh. oh, putus tiba-tiba. Oke, baik, itu dulu Mas. Kelihatannya putus jaringannya. Silakan monggo dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya kira itu jawabannya secara. Ya, pertanyaan berikutnya kepada Pak Profesor Zaki. Ya ini Prof. Ada nggak kaitannya yang lagi trending ini? Dana 90 miliar yang disiapkan oleh pemerintah itu merupakan basis untuk pelanggengan post-truth atau tidak, Prof? Baik, pertanyaan menarik ya. Kalau kemudian di ruang Internet of Things di era post-truth, siapapun yang sedang memegang kuasa itu pasti punya kepentingan untuk kemudian bisa meyakinkan orang, bisa meyakinkan siapapun yang berada dalam kekuasaannya untuk bisa mengikuti apa yang sedang diinginkan oleh yang berkuasa. Nah, cara paling ampuh, kalau dulu itu kan dunia periklanan itu kan maju justru karena kepentingan untuk melakukan praktek mediasi, praktek brokering seperti itu ya, antara pemilik kuasa dengan orang kebanyakan, dengan rakyat dan seterusnya.
Nah, tetapi ketika sekarang masuk ke era digital, dunia periklanan seperti itu lalu tidak boleh menjadi satu-satunya. Nah, marketing gagasan itu tidak boleh kemudian memanfaatkan media mainstream selalu. Karena ada media-media non-mainstream yang sekarang justru menjadi gairah baru. Nah, di ruang yang sudah terfragmentasi seperti itu, siapapun yang sedang menikmati kekuasaan, itu pasti punya kepentingan untuk mempengaruhi opini publik secara kebanyakan. Gitu. Nah, munculnya influencer, ya sederhana, kalau Mas Akbar itu followernya 1 juta, itu tarifnya berbeda jika Mas Akbar followernya cuma 1000 gitu ya, kalau dijadikan sebagai influencer gitu. Jadi tarifnya macam-macam karena apa? Karena apa namanya, dampak ikutannya akan berbeda. Sama halnya lah dengan apa ustadz gitu ya. Kalau kemudian jamaahnya diluluhkan di mana-mana dengan yang baru muncul, itu kan pasti tarifnya juga berbeda, gitu. Tarifnya juga berbeda. Nah, di dalam kecenderungan seperti itu, maka saya melihat munculnya influencer, apalagi kemudian mengerahkan kekuatan buzzer ya, untuk itu semua adalah sebuah keniscayaan yang sekarang tidak bisa tidak harus terjadi di ruang publik itu semua. Tinggal pertanyaannya adalah, kalau kemudian tingkat literasi media kita ini rendah, maka segera kita akan mengalami keterasingan dari diri kita sendiri. Kita akan mengalami keterasingan dari kebenaran yang seharusnya menjadi bagian dari basis policy making di ruang publik. Nah, itu kira-kira Mas Akbar, lalu kita penting untuk memahami bersama-sama supaya ruang publik kita ini semakin jernih, walaupun sumber informasi terfragmentasi dan informasi yang diproduksi itu sudah beraneka ragam di ruang publik. Itu kira-kira. Oke. Ya, terima kasih untuk Prof. Muzaki. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Fakhruddin Faiz. Ini cukup menarik, Pak. Ada tidak kecenderungan cara beragama baru? Ada tidak kecenderungan cara beragama baru dengan menggunakan konsepsi populis, Pak? Ya, oke, terima kasih. Jadi populisme itu kan cara pandang yang intinya gimana caranya menyenangkan atau mendapat banyak pengikut. Apa ada cara beragama yang seperti ini? Ya, kelihatannya ada saja. Pasti ada cara beragam. Hari ini kan banyak ini orang, tadi saya sebut pakai istilah komodifikasi agama. Di antara bentuk komodifikasi itu mungkin antara lain populisme. Kalau kadang-kadang kan para politikus tertentu itu kan dengan politik praktisnya, dengan strategi dan retorikanya, kadang menggunakan populisme ini sebagai jalan untuk yang penting pengikutnya banyak, yang penting banyak orang suka, banyak orang seneng, dan seterusnya. Ini namanya strategi populisme. Beragama dengan jalan populis itu berarti ketika seseorang beragama tidak fokus pada idealisme keagamaannya, tidak fokus pada kebenaran beragamanya, tapi fokus bagaimana caranya orang banyak suka, orang banyak seneng, orang banyak jadi followerku, orang banyak pro padaku. Itu ya mungkin ada saja, meskipun kita tidak bisa nyebut nama satu-satu. Jangan-jangan kayak saya ini mungkin tidak terlalu pinter agama, tapi gaya saja ngomong agama biar wah anak-anak suka ini. Sekarang trennya apa, yaitu yang saya angkat. Kemudian kalau anak muda-muda sukanya jomblo-jomblonan, sukanya pacar-pacaran, ya tema-tema ini aja yang tak angkat. Versi agama, versi yang mereka inginkan, dan seterusnya. Nah, pola semacam ini
di era post-truth ini ya kelihatannya menonjol untuk dipakai sebagai strategi untuk memenangkan wacana di ruang publik. Gaya populisme, bahkan mungkin termasuk dalam beragama. Saya kira itu ringkasnya dari saya. Monggo, Mas Akbar. Ada pertanyaan yang masuk lagi atau tidak? Ya. Iya. Nampaknya tidak ada yang masuk. Mungkin Pak Farudin closing statement, Pak. Bagaimana tentang populisme ini bisa menjadi sebuah hal baik atau hal buruk, Pak? Dan bagaimana konsepsi keagamaan apa itu 10 tahun atau bahkan 50 tahun ke depan di era post-truth ini, Pak? Pak Farudin. Pak Farudin. Halo. Nggak, coba diulang, Mas. Nggak dengar. Iya, Pak. Ini closing statement. Apakah populisme closing statement. Saya nggak dengar. Ya, apakah populisme agama ini menjadi kecenderungan baik ataupun malah menggeser peranan putus-putus ataupun prinsip agama, Pak? Pak Farudin? Bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, Pak Farudin? Pak Farudin bisa mendengar suara saya? Suara saya kedengaran nggak, Mas? Dengar. Kok nggak dengar ya? Suara saya kedengaran? Suaranya jenengan yang nggak dengar. Diulang, Mas, diulang. Closing statement berarti. Ya, closing statement untuk ini, Pak. Itu suaranya. Jelas, Pak. Suaranya bisa jelas. Baik. Jadi yang pertama begini, sebagai orang yang beragama, kemudian pastinya kita mengalami tabrakan-tabrakan situasi yang mengalienasi. Hari ini yang pertama, mohon teman-teman seperti tadi agak jeli, agak cerdas melihat fenomena, melihat peristiwa, melihat pikiran-pikiran yang berseliweran di sekeliling kita. Kalau dalam filsafat, itu hari ini kita berhadapan dengan simulakra atau hyperreality. Jadi realitas yang semu sebenarnya. Dia hanya realitas bikinan, realitas ciptaan. Kemudian peristiwanya juga namanya pseudo event. Pseudo event itu dia sebenarnya bukan peristiwa, tapi memang direka agar jadi peristiwa sesuai kepentingan yang membuat peristiwa. Kemudian ada juga pseudosofi. Pseudosofi itu gagasan-gagasan yang dibikin seolah-olah filosofis. Memang sofi itu kan filosofis, tapi sebenarnya dalam rangka melanggengkan simulakra, melanggengkan pseudo event yang dibikin tadi, sehingga kita kehilangan yang sejati, kita kehilangan yang asli, kita kehilangan kebenaran, kehilangan kebaikan. Hari ini di sekitar kita berseliweran itu. Kemudian yang kedua, saya tegaskan lagi nasihat tadi ya dari Muhammad Iqbal. Generasi hari ini harus tegas. Jadi punya daya
self-preservation, self-respect, self-confident, kemudian self-assertion. Syaratnya adalah punya idealisme. Jadi punya hidup ini tidak sekedar mengalir ikut ke utara, ke selatan, tapi kita punya prinsip-prinsip tentunya yang manusiawi, yang humanis, sehingga kita tidak terasing, termasuk saat kita memahami agama. Baik, saya kira itu closing statement dari saya. Mohon maaf sekali malam hari ini. Memang sejak pagi di tempat saya gangguan jaringan bolak-balik on dan off. Jadi tadi mungkin sempat putus juga. Karena situasinya memang seperti ini. Makanya tadi di depan saya ngomong mohon kelonggaran hatinya kalau nanti ada gangguan jaringan. Oke, dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin berikutnya Prof. Muzaki, Prof. Closing statement antara agama, politik, dan era post-truth, Prof. Ya, 3 kata kunci itu sekarang diikat oleh kata kunci baru yang muncul melakukan digitalisasi. Agama mengalami digitalisasi. Politik juga sama ya. Nah, karena itu menurut saya di dalam kecenderungan digitalisasi agama, bagaimana orang sekarang memproduksi agama di ruang digital, mengkonsumsi agama di ruang digital, dan hal yang sama juga terjadi di ruang politik, maka menurut saya perihal pertama yang harus kita lakukan bersama-sama adalah memperkuat apa yang disebut dengan literasi digital. Nah, karena di ruang literasi digital itu kita diingatkan juga oleh para kiai, oleh guru-guru kita dulu. Orang yang belajar itu tanpa guru, fa syaihuhu syaiton gitu ya, maka gurunya adalah setan. Nah, sekarang ini setannya itu kan gepeng. Setannya gepeng. Ada di HP, ada di laptop, macam-macam itu ya, yang justru akan bisa mempengaruhi cara kita memaknai dan juga membentuk gagasan kita bersama di ruang publik itu. Nah, kalau tidak ada kecakapan digital, ya, tidak ada digital literacy, maka kita akan bisa terombang-ambingkan. Apa akibatnya? Muncul problem kedua. Kita tidak bisa membedakan mana kulit, mana isi. Gitu. Mana kulit, mana isi. Bahwa ritual-ritual yang menjadi bagian dari gerak nafas orang beragama itu penting, tetapi jangan berhenti di situ. Sebab kalau berhenti di situ kita tidak bisa kemudian mengecup menikmati apa yang di dalam banyak literatur kitab kuning disebut dengan halawah ya, halawatul iman gitu. Tidak bisa menikmati manisnya iman dan seterusnya, yang itu sebetulnya adalah substansi. Bahwa di ruang digital seperti itu sekarang ada kecenderungan baru, orang mencoba untuk seakan-akan dekat dengan agama, tapi baru masuk di kulit nggak apa-apa gitu. Tapi jangan berhenti di kulit, karena makan durian itu kalau nggak ada kulit ya sampai sanksi toh, gitu. Sama nemu durian, kok nggak ada kulit juga sanksi, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di kulit gitu. Ambil kupas kulitnya karena di dalam itu yang enak gitu. Nah, halawatul iman itu diantaranya kita bisa akan peroleh jika kemudian kita meneruskan ritual-ritual itu. Karena kalau kita belajar dari banyak kitab kuning itu kan dari pelajaran-pelajaran yang kita terima dari guru-guru kita yang disebut dengan kebutuhan untuk melindungi agama itu setara dengan kebutuhan untuk melindungi tanah air, melindungi jiwa, melindungi harta, gitu ya, melindungi keturunan, yang disebut dengan ada kebutuhan yang 5 itu, gitu. Kita baca Bughyatul Mustarsyidin, usul fikih
Wahbah Zuhaili yang era kontemporer juga mengatakan begitu. Nah, karena itu supaya kita terlindung dari keterasingan di ruang digital itu, menurut saya kita tidak boleh berhenti di kulit, karena kita harus masuk ke isi dari buah itu semua, supaya kita bisa menikmati manisnya. Buah bukan ada di kulit durian, tapi manisnya buah durian itu ada di dalam. Itu kira-kira Mas Akbar. Hal yang sama juga terjadi di politik gitu. Nah, maka kita harus cerdas berada di ruang digital supaya kita tidak terasing dari dunia kita sendiri, termasuk dari kemanusiaan kita sendiri. Itu teman-teman sekalian, terima kasih. Speakernya Mas, bisa dinyalakan. Ya, sudah ya. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Muzaki dan Bapak Farudin Faiz yang telah berbagi ilmu di forum kali ini. Karena bagaimanapun tema kita sangat perlu kita pelajari lagi, bahwasanya ada kecenderungan-kecenderungan yang masif tentang perubahan arah agama dan politik ke arah digitalisasi. Kita sebagai generasi Zoomer ataupun generasi milenial sudah sepatutnya untuk lebih mengfollow up lagi kedua hal itu, karena bagaimanapun kita, terutama kita sebagai mahasiswa Usuluddin, kaitan antara agama dan era masa kini ataupun era post-truth ini menyebabkan peralihan paradigma kita tentang agama juga. Jadi untuk berikutnya notulensi saya serahkan kepada MC. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Kepada notulen. Mungkin notulennya gangguan. Ya, saya hanya bisa menyimpulkan bahwasanya di diskusi pada malam hari ini, bahwasanya peran penting antara agama, politik, dan era sekarang ini, atau kita kenal sebagai era post-truth atau bisa juga era digitalisasi, adalah sebuah 3 rangkaian yang seharusnya kita bisa memahaminya agar kita tidak mengalami keterasingan. Karena dalam setiap keterasingan kita akan mengalami sebuah kondisi asing terhadap lingkungan kita. Entah itu dalam beragama ataupun dalam lingkaran politik. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.